Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Dan Bapak berharap sebagaimana mukadimah yang Bapak sampaikan tadi, anak-anakku sudah mempersiapkan segala kebutuhan dalam proses pembelajaran. Baik, anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah memasuki di bab kedua dan materi tersebut sudah Bapak sharing ke kalian dan alhamdulillah beberapa di antara kalian telah menyetorkan tugasnya kepada kami. Dan hari ini kita akan mencoba melanjutkan kembali materi kita dan mudah-mudahan materi ini bisa dipahami oleh kalian semua. Baik. Jadi kita sudah masuk pada bab tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada cara lain untuk mengeratkan bangsa kita, utamanya masyarakat yang ada di bangsa kita, kecuali dengan toleransi. Kenapa anak-anakku sekalian? Karena di negara kita pertama itu terdiri dari berbagai latar belakang agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan, kemudian ada agama Konghucu, ada Hindu, ada Buddha dan lain sebagainya. Nah, otomatis perbedaan ini pasti terkadang menimbulkan konflik atau masalah. Oleh karenanya, salah satu cara untuk menjadikan kita tetap satu adalah tetap ada toleransi. Nah, sedikit kita mengulas di materi sebelumnya bahwasanya di sini peta konsep pelajaran kita pada bab ini. Pertama, untuk menciptakan toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, maka yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana berperilaku toleransi. Berperilaku toleransi di sini adalah bagaimana kita menghargai sesama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan bahwasanya toleransi sebagai alat pemersatu bangsa adalah bagaimana kita menghindari tindak kekerasan. Ya. Kenapa kita perlu menghindari tindak kekerasan? Karena kekerasan ini adalah sesuatu hal yang sangat dibenci. Siapapun, termasuk Allah sendiri, sangat membenci yang namanya tindak kekerasan. Baik, adapun kompetensi pembelajaran kemarin sudah kita pelajari 2.4, kemudian separuh dari 3.2 sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita akan menuntaskan semua mulai dari 3.2, 4.3 dan 4.4. Kemudian di sini sudah jelas tujuan pembelajarannya. Ini nanti anak-anakku akan mengikuti langkah-langkah di tujuan ini. Baik, yang pertama pentingnya perilaku toleransi. Nah, mungkin anak-anakku sudah membaca kisah ini, yang mana kisah ini Bapak sudah tampilkan pada slide sebelumnya, dan hari ini sedikit Bapak mencoba menjelaskan agar anak-anakku lebih memahami. Di sini dikisahkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini mungkin di antara anak-anakku ada yang tahu, ataupun ada yang tidak tahu. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah salah satu sahabat Rasulullah, juga selaku khalifah, dan Ali ini juga sekaligus sebagai menantu dari baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, dikisahkan bahwasanya suatu ketika Ali bin Abi Thalib ini hendak ke masjid. Ya, hendak ke masjid. Karena dia merasa sudah terlambat, maka Ali ini terburu-buru. Karena terburu-burunya Ali bin Abi Thalib, sehingga dia memaksakan untuk berjalan lebih cepat. Lalu apa yang terjadi?
Ketika Ali merasa terburu-buru, tiba-tiba di depan Ali itu terdapat seorang Nasrani, seorang kakek tua, tetapi kakek tua ini seorang Nasrani. Nasrani di sini artinya agamanya berbeda dengan Ali. Kalau Ali agamanya Islam, sedangkan si kakek tua ini adalah Nasrani atau agamanya Kristen. Tetapi apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Tentunya kalau anak-anakku hari ini kalau terburu-buru, ya sudah dilabrak saja. Ya, bahkan mungkin tidak ada lagi istilah tabi, jarang saja seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Justru Ali adalah dia melambatkan langkah kakinya, lalu membiarkan si kakek tua tetap berjalan sampai ternyata kakek tua ini melewati masjid. Kenapa melewati masjid? Karena agamanya Nasara. Yang disangkanya oleh Ali dan kakek tua ini adalah seorang Muslim yang hendak juga menuju ke masjid untuk sholat. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata dilewati. Apakah Ali bin Abi Thalib pada saat itu marah? Tidak. Tidak. Karena Ali sudah memahami bahwasanya apa yang terjadi itu adalah bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya apa anak-anakku sekalian? Nah, pelajarannya adalah bagaimana pentingnya kita menghargai orang lain. Jadi Bapak ulangi lagi bahwasanya pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana kita pentingnya menghargai orang lain. Menghargai itu sangat sederhana, tetapi walaupun sangat sederhana, banyak di antara anak-anakku yang tidak memperhatikan, tidak memperdulikan. Oleh karenanya, Bapak berharap melalui materi ini anak-anakku bisa menumbuh kembangkan, menjadikan perilaku keteladanan bahwasanya ketika anak-anakku misalkan terlambat datang ke sekolah, maka upayakan jangan terlalu terburu-buru sampai melabrak, tidak menggunakan ada adab-adab ketika bertemu. Misalkan ketika terlambat mungkin memberi salam, ya, atau minta izin menyampaikan keterlambatannya. Nah, ini pelajarannya. Baik. Kemudian dalil yang menekankan tentang pentingnya toleransi itu pada surah Yunus ayat 40 dan ayat 41. Nah, Bapak berharap Bapak akan coba baca dan anak-anakku bisa memperhatikan cara bacanya karena ayat ini akan kalian hafalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Kemudian kita lihat hukum bacaan yang terdapat pada surah Yunus ini di ayat 40 dan 41. Pertama, di sini kita temukan kata wa minhum man. Nah, di sini hukum bacanya adalah idgham mimi. Apa idgham mimi? Artinya idgham mimi itu kita menemukan huruf yang sama daripada idgham itu sendiri. Sini ada yang digarisbawahi mim, temu mim, sehingga bacanya mendengung dan bunyinya sama. Wa minhum man. Wa minhum man. Nah, nanti anak-anakku bisa praktekkan. Kemudian yang kedua, may yu'minu. Di sini disebutkan idgham bi gunnah. Alasannya huruf nun sukun bertemu huruf ya. Nah, yang mana huruf ya ini adalah bagian daripada huruf-huruf idgham bi gunnah. Bagaimana cara membacanya? May yu'minu. May yu'minu. Jadi ditekan sehingga menghasilkan dengungan. May yu'minu. Kemudian yang ketiga idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya idgham yang bunyi huruf yang tidak didengungkan. Ya, bunyi huruf yang tidak didengungkan. Alasannya kenapa? Karena ada huruf nun sukun bertemu huruf lam. Yang mana huruf lam ini bukan idgham yang boleh kita dengungkan. Nah, cara membacanya di sini malayyu'minu. Malayyu'minu.
man la yu'minu. Ya, man la yu'minu. Tidak boleh kita baca man la. Nah, kurang tepat ya. Kurang tepat. Yang benar adalah man la yu'minu. Kemudian idgham mutajanizain. Idgham mutanajizain. Ini hurufnya sama, hampir sama dengan idgham ini, ya seperti itu. Sini lam ketemu lam. Cara bacanya fakulli amali, fakulli. Jadi di sini lamnya cuma satu kali bunyi. Fakulli amali, fakulli amali. Jangan kita baca fakulli, tapi fakulli. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mad asli. Mad asli ini artinya mad tabi yang dibaca dua harokat. Nah, tandanya ini wa ana bari, wa ana, jangan dibaca wa ana bari, tapi wa ana bari, wa ana bari. Ya, jangan dibaca wa ana bari, ya wa ana bari, bi wa ana, nah panjang dua harakat, wa ana bari, itu. Baik, kemudian di sini ada beberapa arti kata. Nah, nanti anak-anakku bisa cermati di sini. Kenapa selalu Bapak tampilkan arti kata ini? Karena lebih memudahkan menerjemahkan, ya. Lebih memudahkan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Sehingga dengan perbendaharaan kosakata ini, anak-anakku ketika paham, insya Allah bisa menerjemahkan. Nah, seperti yang Bapak pernah lakukan ketika sekolah juga dulu. Walaupun Bapak misalkan tidak pernah menerjemahkan secara total dalam Al-Quran, tetapi perbendaharaan kosakata yang Bapak hafal ketika belajar bahasa Arab di sekolah, itu yang menjadikan sedikit demi sedikit di dalam Al-Quran bisa kita terjemahkan. Kemudian kita lanjutkan artinya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala pada surah Yunus di ayat 10, dan di antara mereka ada orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Dan di antara mereka ada pula yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian pada ayat 41, dan jika mereka tetap mendustakanmu wahai Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya serta memperoleh manfaat dan risalah yang disampaikan. Tetapi ada juga yang tidak beriman, dari mereka mati dalam keadaan kekafiran. Artinya apa, anak-anakku? Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk di permukaan bumi ini, lalu diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai huda atau petunjuk, supaya keimanan mereka makin bertambah. Tetapi apa yang terjadi, anak-anakku sekalian? Nah, tidak semua orang yang ketika mendapati Al-Qur'an mereka mampu memahami dan mengikutinya. Ya, ada yang beriman mempercayainya, dan ada juga yang tidak mempercayainya. Seperti itu. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali kepada Nabi Muhammad bahwasanya kalau demikian adanya, anak-anakku sekalian, ya sudah, tugas kita hanyalah menyampaikan, mengingatkan, menyampaikan. Ya, jadi tugas kita hanya mengingatkan, menyampaikan. Setelah itu, ya terserah mereka. Nah, sama ketika Bapak menyampaikan kepada anak-anakku, misalkan, ya ayo sholat, ayo puasa, ayo belajar, ayo sekolah. Nah, tentu menjadi pilihan kepada anakku bahwasanya yang mau sholat, ya silahkan, yang tidak mau sholat bukan paksaan. Tetapi ingat, di surah Yunus ini mengatakan, fakulli amali, amali, ya, bagimu adalah bagiku pekerjaanku, fakul amalukum, dan pekerjaanmu adalah bagimu adalah pekerjaanmu. Artinya apa? Kalau saya sholat, maka yang dapat pahala adalah
kita sendiri. Kalau kalian yang melakukan kejahatan, maka yang mempertanggungjawabkan bukan saya, tetapi kamu sendiri. Jadi jangan, saya masuk neraka gara-gara Pak Jamal. Kenapa? Pak Jamal tidak pernah ingatkan saya. Sorry. Ya. Oleh karenanya anak-anak sekalian, inilah sesuatu makna yang terkandung di dalam surah Yunus ayat 40 dan 41, bahwasanya setiap perbuatan yang kita kerjakan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mendapat kebaikan, buruk mendapat. Oleh karenanya dari penjelasan itu dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada golongan yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengatur sikap dan perilaku orang-orang yang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang-orang yang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketahui bahwasanya hari ini banyak Islam, ya banyak Islam. Bahkan Indonesia adalah negara yang mayoritas Islam. Tapi apa yang terjadi anak-anakku sekalian, Islamnya hanya tertera pada kartu identitas mereka alias Islam KTP. Nah, Bapak berharap anak-anakku tidak demikian juga. Kalau ada anak-anakku di antara demikian lalu tidak tersinggung, malulah ya. Malulah. Oleh karenanya jangan kita hanya Islamnya Islam KTP, tapi totalitas. Udkhulu fi silmika. Masuklah menjadi Islam, Islam yang secara total. Jika mengaku Islam maka jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang munafik. Ngakunya muslim tetapi tidak sholat. Ngakunya muslim tidak sholat. Sama, ngakunya siswa SMA 3 Jeneponto, tetapi apa? Hanya ngakunya saja, tapi tidak pernah belajar. Namanya mesti belajar. Yang ketiga adalah orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ya tegar meskipun di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Artinya apa? Ya kalau kita Islam ya Islam, dimanapun kita berada tetap Islam. Ya. Jangan karena di tengah-tengah kita adalah kerumunannya orang yang tidak sholat, kita pun ikut tidak sholat. Jangan. Ya, justru bagaimana kita mempengaruhi orang-orang yang tidak sholat menjadi orang sholat sama. Jangan karena kita siswa berada pada teman-teman kita yang tidak senang belajar, kita pun tidak senang belajar. Justru kita mempengaruhi mereka untuk menjadi senang belajar. Kenapa? Tahu diri kita. Baik anak-anak sekalian, kemudian di sini ada juga satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwasanya an Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khairul ashabi indallahi khairuhum li sahabihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya baik sahabat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling baik di antara terhadap tetangganya. Di sini juga digambarkan bahwasanya pentingnya toleransi dalam satu komunitas. Sahabat yang paling baik adalah yang mampu menghargai sesama. Tetangga yang paling baik adalah tetangga yang saling menghargai sesama tetangganya. Ini gambaran anak-anak sekalian. Kemudian pada poin B, atau poin terakhir yang akan kita bahas pada bab ini adalah menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, bahwasanya manusia Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan pada dirinya satu yang disebut dengan nafsu. Nafsu inilah yang menjadikan kadang mereka berbuat baik, kadang juga mereka berbuat jahat. Kadang merasa benci dan kadang merasa cinta. Kadang dia yang melakukan
ikatan persahabatan, lalu mereka sendiri yang melakukan hubungan permusuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya nafsu. Kedua, Allah membekali pada diri manusia ada yang namanya akal. Apa fungsinya akal? Nah, akal ini yang bisa mengendalikan dari hawa nafsu itu sendiri. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, jangan sampai di antara anak-anakku punya akal, tetapi tidak dijadikan sebagai bahan pengendali dari nafsunya. Sehingga setiap perbuatan pun diakal-akali. Contoh, kadang kita temukan ada anak-anakku ketika diperintahkan sholat, tapi akalnya mengakal-akali dirinya sendiri. Ayo sholat, apa kata mereka? Tunggu Pak, saya lagi halangan. Padahal mereka tidak halangan. Ya, seperti itu. Tunggu Pak, sementara mau berwudu, padahal apa? Main gadget. Kenapa bisa terjadi? Karena nafsunya tidak bisa dikendalikan. Nafsu inilah anak-anakku sekalian yang pun menjadikan seseorang membuat tindakan kekerasan di antara sesamanya sendiri. Dan ini pernah dikisahkan dalam kisah Nabi Adam terhadap anaknya sendiri. Siapakah itu? Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Nah, Qabil dan Habil inilah manusia pertama yang melakukan tindak kekerasan yang menjadikan kita pun ikut menjadikan teladan pada sisi kehidupan kita. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala sangat melarang tentang perilaku tersebut. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ajali dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atkum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul-rasul kami telah datang kepada mereka yang membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas. Pada ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya orang yang bunuh maka harus dibunuh. Namanya kisos. Namanya kisos. Membunuh harus dibunuh. Untuk apa? Supaya menjadi efek jerah kepada kita semua. Bahwasanya ternyata ancaman balasan daripada orang membunuh sama. Kemudian Allah tegaskan bahwasanya kalau ada di antara kita yang membunuh satu orang di antara manusia, maka kata Allah itu sama artinya membunuh semua manusia. Maka jangan anak-anakku sekalian mencoba ya, perilaku ini. Begitu juga sebaliknya, kalau kita memelihara satu manusia, maka sama artinya kita memelihara seluruh manusia. Nah, begitu sangat ditekankannya Allah kepada kita semua untuk kita berbuat tindak kekerasan. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian masuk di poin penerapan hukum tajwid. Pertama, min ajali. Kalau supra ya, min ajal. Ya, tidak boleh dibaca min ajli, tetapi min ajali. Ya, kan ada huruf ja ya. Namanya kalau subra harus dipantulkan secara besar. Kemudian yang kedua, mad wajib muttasil. Ya, muttasil ini
tidak boleh terpisah. Ya. Bani Israil. Ya. Bani Israila. Ya. Israila. Artinya Bani Israil ini adalah satu suku kata yang tidak boleh terpisah. Ya. Kemudian iklab. Iklab ini karena ada huruf tanwin bertemu ba, ya, lebur namanya. Nafsam langsung ditutup, bukan nafsan bi, tapi nafsam bi ghairi. Jadi huruf ba huruf sa tanwin ketemu ba langsung ditutup. Nafsam bi, ya. Jangan dibaca nafsan bi, ya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah alif lam qamariyah. Di sini alif lam qamariyah karena ada alif, ada lam yang ada tanda bacanya, ya, tanda sukun atau tanda mati. Sehingga harus dibaca jelas. Fil ardi, fil ardi, fil ardi. Kemudian terakhir izhar safawi, samar-samar ya. Ja'at hum rusuluna, hum rusuluna. Jadi, hum ru, ya seperti itu. Kemudian arti kata yang terdapat pada surah Al-Maidah ini ada beberapa. Nanti anak-anakku bisa pelajari, dihafalkan. Jangan sampai arti kata ini pun keluar pada soal-soal di ulangan kita nanti. Baik. Nah, seperti yang Bapak jelaskan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil, ya. Dan Bapak sudah jelaskan tadi bahwasanya hukuman bagi orang yang membunuh adalah dibunuh juga, namanya hukum qisas, ya. Orang yang membunuh maka hukumnya adalah membunuh. Supaya apa? Membuat ijra kepada kita bahwasanya jangan sampai kita membunuh, seperti itu. Kemudian pada ayat tadi juga dijelaskan bahwasanya kalau ada di antara kita membunuh satu manusia, maka sama artinya membunuh semuanya. Satu orang yang kita pelihara, maka sama artinya kita memelihara semua manusia di permukaan bumi ini. Oleh karenanya, kita yang namanya manusia, itu digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya kita ini seperti satu bangunan tubuh. Kalau ada yang sakit, maka semua ikut merasakan sakit. Ya. Kalau ada di antara kita yang organ tubuhnya sakit lalu tidak merasakan sakit, itu bukan manusia namanya. Mungkin jin, ya, mungkin setan, karena tidak mampu merasakan seperti itu. Kemudian sebagai simpulan dari ayat surah Al-Maidah ayat 32 ini, yang pertama bahwasanya nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Ya, namanya manusia sosial ya. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan oleh orang lain. Oleh karenanya manusia merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Oleh karena itu terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Maka oleh karenanya anak-anakku jangan sampai kita terputus. Sama di pembelajaran ini Pak Jamal menerangkan, Bapak berharap apa yang Bapak terangkan, apa yang Bapak sampaikan kalian sharing. Ya, kalian lanjutkan ke teman-teman kalian baik itu secara WA, pesan, atau mengunjungi mereka. Bahwasanya ada pembelajaran kita. Jangan sampai terputus. Kalau terputus, sama artinya memusnahkan hubungan kita sendiri. Gitu. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Nah, tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka semua sumber kehidupan masyarakat. Artinya, mungkin kalau di negara kita tidak bisa hukum qisas, ya. Kenapa? Karena kita adalah negara hukum. Kalau pengadilan mengatakan hukum qisas, dibunuh juga maka baru dibunuh. Kalau penjara ya penjara. Hukum qisas ini hanya berlaku sebagai hukum Islam. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menerapkannya. Ya. Sepanjang negara melegalkan atau membolehkan maka boleh kita lakukan. Yang ketiga adalah mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti dokter, perawat, polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan dan menyelamatkan orang yang sakit dari kematian, bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Artinya apa?
selama bisa kita menolong, maka tolonglah. Ya. Karena kita adalah manusia yang saling menghargai. Oleh karenanya, tugas kita bersama adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita. Cinta itu bermakna apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Saling memberi, otomatis kita akan disayangi. Artinya, apalagi kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakiti dan melakukan tindakan kekerasan. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, di Indonesia ada hukum yang mengatur larangan melakukan tindak kekerasan, termasuk kekerasan kepada anak, kekerasan kepada anggota keluarga. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan tindak kekerasan pada anak. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, sebagai penutup dari materi kita hari ini, sebagai wujud dari hasil pelajaran kita hari ini, maka ada 3 poin utama yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Nah, keyakinan ini seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, bahwasanya kita di Indonesia ada berbagai macam jenis agama. Maka setiap agama kita perlu menghargai, ya. Tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti kehendak kita. Toh, apa yang mereka kerjakan juga adalah akan berimbas pada mereka sendiri, dan apa yang kita kerjakan maka imbasnya pun akan kita rasakan sendiri. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Nah, lagi-lagi bahwasanya manusia dikasih akal oleh Allah sama, tapi isinya berbeda. Nah, oleh karenanya perbedaan ini jangan menjadikan sebuah perusak dalam sebuah hubungan. Karena perbedaan pendapat kita menjadikan sebuah permusuhan, ini tidak boleh. Makanya seorang ulama memberikan sebuah argumen mengatakan ikhtilafur rahmah. Perbedaan pendapat itu adalah rahmah. Artinya apa? Begitu banyaknya pendapat yang perlu kita memilih di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah belajar empati. Belajar empati artinya adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ini yang anak-anakku hari ini kurang sekali dimiliki. Ya, kurang merasakan. Sehingga apa yang terjadi? Kadang-kadang mereka ketika ke sekolah, sebagian anak-anakku banyak yang hanya menghabiskan waktunya di sekolah untuk bermain-main. Kenapa? Karena dia tidak merasakan apa yang dirasakan. Orang tuanya siang malam bekerja, lalu diberi jajan oleh kalian, tapi uang jajan mereka itu tidak dimanfaatkan pada hal-hal yang bermanfaat. Oleh karenanya, perlunya kita belajar empati, merasakan segala sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan oleh orang lain. Ya. Baik anak-anakku sekalian, sebagai penutup, nah ini Bapak kasih tugas hari ini. Tugasnya adalah menghafal surah Yunus ayat 40 sampai 41 dan ayat surah Al-Maidah ayat 32. Tugas hafalan ini Bapak hanya berikan tenggang waktu selama 2 hari. Hari ini sampai besok, besok sampai pada jam 7 malam. Oleh karenanya, anak-anakku silakan dipelajari materi ini, dibuat catatan poin-poin yang paling utama dalam materi hari ini, dan jangan lupa hafalannya diperbaiki sebisa mungkin mengikuti hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari hari ini. Demikian, tetap belajar semangat. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan melalui grup PDR kita. Tetap belajar semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.